orang dilarang kerja dalam situasi darurat, tapi ada kompensasinya kan gitu lah. Betul. Nah, kalau pakai mekanisme PPKM, ya nggak ada urusan. Pensinya juga. Yang dilupakan oleh para pengurus Republik ini tuh bungul tuh menular kemana-mana. Jadi sekarang semua orang mendadak pinter COVID kan? Iya. Pos Studio mempersembahkan Wong Kusnowo, Yudi, Dodo, Moko, dan Hatta. Pos Panderan Orang Samarinda. Halo Al, balik lagi dengan kita di Pos Studio Panderan Orang Samarinda. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Sebenarnya tamu dari jauh, dari sambutan. Jauh. Namanya Bang Tua. Sebenarnya Bang Tua ini sudah kenal lama kita Bang ya. Sudah puluhan tahun. Cuma baru ketemu sekarang lagi karena sibuk di hulu. Sibuk di Hulu. Di hulu. Hulu. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen ngucapin ini. Semoga lekas sembuh Bu Hastiata. Oh ya rekan kita. Habis operasi, ya semoga lepas sembuh, bisa bergabung dengan kita kembali di sini, meramaikan suasana. Itu aja, selamat sembuh Hastiata. Nah, udah COVID juga. Semangat. Lain, dia habis operasi. Operasi dia, jadi kakinya dioperasi, lain COVID. Kita insya Allah lah di sini semua bebas dari COVID lah. Insya Allah. Ini Bang Tua, kita panggil Bang Tua aja ya. Bang Tua. Gini. Tolong perkenalkan dulu nama lengkapnya. Oh iya. Saya juga tahu, jangan langsung Bang Tua, Bang Tua. Oh iya, kita manggilnya Bang Tua Bang. Betul. Ya Pak, silakan Pak. Namanya panjang. Iya, namanya panjang. Itu akte lahir tuh, Carolus Borromeus Beatrix Tua gitu. Biasa dipanggil Tua saja. Dipanggil Tua saja. Jadi Bang Tua. Ya. Jadi ini Bang, kita ngajak Pian bertamu di sini pengen bahas nih apa sih yang menjadi situasional Samarinda terkait dengan PPKM nih. Kemarin itu awalnya PPKM itu diarahkan ke Pulau Jawa dan Bali, ya Betul. Kan? Nah sekarang Samarinda, apalagi Pulau Kalimantan itu cuma ada 3 kota tuh. Yang pertama Berau, yang kedua Balikpapan, dan ketiga Bontang. Samarinda belum menerapkan PPKM. Nah sekarang Samarinda menerapkan PPKM level 4 langsung. Pedes banget itu. Pedes banget, lomboknya 5. Terus kenapa emang? Nah itu dampaknya bagi masyarakat gimana menurut kamu? Nggak ngaruh ya? Atau gimana? Kayaknya sekitar 100 meter dari sini nggak ngaruh. Iya, dari sini ada pasar malam sebenarnya. Loh, pasar malam loh? Masih aktif? Masih aktif, tapi ada beberapa yang dikasih apa sih peringatan biar tutup cepat, gerombolan, gitulah. Tapi di beberapa memang masih ada buka. Ya sebenarnya kalau misal di Samarinda nggak ngaruh-ngaruh amat ya hitungannya ya. Ya Samarinda kayak kota lain yang ada di Republik ini. Dia punya problem di soal apa ya? Kalau kita mau pakai bahasa yang sangat santun itu tidak menyukai keteraturan. Oh iya. Oh. Ya, betul. Kalau mau lebih lugas, ya bungul. Ngerti nggak bungul? Ini kan ngerti bungul. Beda cari sendiri apa itu arti bungul. Problem mendasar bangsa ini memang itu bungul berataan. Bungul berataan. Kada mau diatur. Ya, contoh konkret ini kan ada pasar malam. Iya. Sudah ngerti PPKM dan apa namanya? Mungkin orang jenuh kali ya. Maksudnya gini loh ya, buat kita kayak tadi dikutip Hatta. Saya udah sebulan ini tuh nggak mau lagi buka medsos, soya grup segala macam karena berita yang disiarkan itu kematian kawan, sepupu, nonton gitu. Saya udah berhenti konsumsi berita-berita. Hari-hari pokoknya kopat covid. Cuman itu kan yang jadi masalah buat kita tuh. Buat kita tuh tragedi, tapi buat negara tuh statistik. Statistik betul. Sebagai angka ya. Cuman angka buat pemerintah kota. Jadi ya begitu modelnya. Yang sering kali orang lupakan itu, misalnya nih kita ngomong santai-santai aja kan? Ya santai tapi menusuk. Sambil ngopi juga ada kopi ada. Masa sih? Iya, jadi gimana? Hah? Ini ya. Cuma nggak bisa ngerokok. Studio kaya nih ternyata. Kayaknya udah miliaran duitnya. Amin. Jangan Bang, nanti dikejar pajak ya repot. Jadi gimana tadi? Kalau ngomongnya serius dikit, PPKM ini ceritanya kan kalau kita baca dokumen yang diteken oleh Andi Harun itu, basis dia cuma instruksi Menteri Dalam Negeri. Iya, memang. Nah, jadi wajar kalau misalnya ada orang yang ragu soal basis konstitusional dia apa, basis legal dia apa. Jadi wajar kalau orang nggak patuh gitu loh. Itu semacam himbauan nanti sebetulnya ya. Instruksi Mendagri itu terhadap siapa? Ya.
saya lebih takut sama RT saya daripada menteri. Oh, iya. Saya nggak kenal sama menteri saya. Mendragi kan si Anu, Novian. Nah itu dia. Saya nggak kenal sama dia, ngapain saya takut sama dia gitu. Saya lebih takut sama ketua RT saya yang suka nempeleng gitu kan. Ya kan? Nah, ikut kerja bakti. Ada orang pacaran sampai jam 10, pukulin. Ada memang Paling kadang materai. Patuh kita sama ketua RT, sama menteri siapa dia? Iya, Siapa Ikam? Ya kalau misalnya dari sisi kalau orang kuliahan kayak Dodo nih ngomong, ya harusnya yang diterapkan itu tadi undang-undang apa namanya tuh Undang-undang kedaruratan karantinaan. sipil. Nah, kekarantinaan tadi yang darurat tadi itu. Karena kalau pakai undang-undang itu jelas orang dilarang kerja dalam situasi darurat, tapi ada kompensasinya kan gitu loh. Betul. Nah, kalau pakai mekanisme PPKM, ya nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Suka-suka yang menerapkan. Nah itu dia tuh. Jadi ini pengulangan tragedi aja. Iya. Jadi orang itu disuruh patuh undang-undang sekaligus disuruh miskin, disuruh kelaparan. Siapa yang mau? Betul. Jadi nggak salah kalau ada pasar malam ya. Nah itu dia. Nah itu Jadi dia masalahnya. awal-awalnya mungkin di tahun 2020 kan Maret itu awal kita ini itu sudah terhitung 6 kali berganti ini istilah menghindari lockdown sama karantina. Iya. Jadi dari PSBB itu apa panjangannya Dok? PSBB? PSBB. Pembatasan itu. sosial berskala skala besar. besar. PSBB diperketat, baru PPKM, Mikro. level 3 mikro, segala macam lah 6. Awalnya waktu PSBB mungkin kita agak apa ya? Waktu itu baru kan. Itu istilah resmi si undang-undang tuh. Iya, Mulai iya. PPKM ini buat-buatan aja. Lari-lari. Tapi yang dihindari oleh negara kan tadi tuh nanggung apa makan minum dan Bahkan anu yang sampai ke rakyat gitu hewan loh. ternak juga piaraan. Itu sebenarnya kan konsekuensi dari undang-undang karantina yang diterapkan. Iya. Kan benar. Harusnya pakai itu. Benar. Iya, kan? Kalau misalnya itu nggak diterapkan, artinya ngapain juga diturutin gitu kan? Nah, Karena yang- nggak ada konsekuensinya juga. Yang dilupakan oleh para pengurus republik ini tuh bungul tuh menular Ke kemana-mana. Lebih cepat dari penularan COVID-19. Gitu, nah. Jadi, Ini gini ya, kayak misalnya tahun lalu saya sempat berdebat dengan ya apa ya oknum petugas lah ya, Iya. karena dia sok-sok negur gitu, begitu sebelum Bu Buan Pian ini gagal menjaga orang nomor 1 di Kaltim waktu di Samarinda waktu itu namanya Sari Jaang, apa lagi jaga aku gitu nah, sempat positif kan? Iya, iya, Ya kan? iya. Wagubmu itu sempat positif, yang gitu aja kamu gagal, gue bilang gitu. Jadi nggak usah sok care apalagi sama kita saya. yang rakyat jelata. Gitu loh. Jadi nggak usah sok galak, biasa aja, bungul gitu kan. Santai aja gitu loh. Misalnya negurnya, bos, pasang maskernya, udah nggak usah nunjuk-nunjuk muka segala macam. Gitu tuh. Padahal saya waktu itu berharap waktu mau mengajukan masker sekalian bantu maskernya. Kalau yang bawa masker tolong pakai maskernya. Kalau yang enggak ini maskernya Mas, Mbak pakai. Ini tegur-tegur aja sambil apalagi. Contoh kebungulan berikutnya tuh ada, yaitu beda penerapan, beda penafsiran. Oh, iya. Ada yang mukulin orang jualan, ya kan? Betul. Tiba-tiba ada yang ngeborong, kan kok bisa beda-beda tuh? Ada apa sih gitu? Yang Ada yang mukul- humanis gitu Yang kan? Ya? mukulin itu lagi emosi di rumah Nah. sama istrinya lagi berantem. Apa urusannya? Suruh tugas. Apa urusannya? Iya kan? Ada yang mukulin, ada yang marah-marah, ngebentak, tapi di tempat lain ada yang baik kan gitu kan? Iya. Negur baik-baik gitu kan. Nah, sampai tadi siang tuh saya dikasih sebuah link berita tuh katanya ada bocah yang bapaknya anggota dewan tuh ngacungin jari tengah katanya gitu. Cuman ajaibnya, saya pikir mungkin anggap ini kemajuan lah, kita puji sekali-sekali lah ya. Iya. Boleh. Si petugas nggak ngebukin tuh anak. Oh iya. Nah, Malah ya dibiarin aja Oh, lah, bilang biarin. kita malumin aja dia masih bocah kan kita biarin. Tumben. Karena kejadian 1-2 tahun yang lalu digebukin itu. Iya benar Iya itu. kan? Undang-undang karet kalau dipenjarakan itu. Tumben pinter gitu. Jadi kita harus apresiasi lah apa namanya tuh absennya kebungulan kali ini gitu loh. Nah, kegenitan-kegenitan gitu yang harusnya kita cegah tuh gitu loh. Iya. Dan kalau kita lihat dokumen apa sih instruksinya si wali kota si Andi Harun itu dengan tindakan dia kelihatan kalau dia tuh agak apa ya ragu-ragu. kurang anu. Iya, ragu-ragu Karena lah. dia ngerti di lapangan pemilih dia seperti apa, rakyat dia seperti apa kan gitu loh. Ya contohnya harusnya dibubarin ini tadi kan. Seharusnya Ini udah dibubarin. seragam, ini kan ada pasar malam nih di Jalan Said, tapi di Pramuka waktu malam minggu nggak ada. Bukan di Pramuka, di Ahim, Gang Ahim. Nggak boleh. Itu sudah 2 minggu nggak ada. Nah, Nah, tapi di sini ternyata ada, mungkin kaget juga saya. Nah. Ini 2 kali kesini saya sudah ada nih. Jadi nggak merata nah, dan tindakannya pun nggak ini ya gimana ya? ya konsistensi itu kan masalah ya.
apa namanya tuh kalau mau bikin adu penalti Kota Samarinda nih juara inkonsistensi. Iya. Konsisten. Iya, dalam hal keperaturan ya. Jadi kalau ini dibiarkan, ya lama-lama kan yang lain ikut-ikutan juga. Benar. Tapi ya dilema juga ya, kita disuruh di rumah, tapi kita nggak boleh kerja, tapi kita nggak dikasih apa-apa. Itu dia. Iya, Itu dia. Untuk yang Gimana? punya gaji bulanan masih selamat. masih selamat. Tapi saya nanya kemarin bubur kacang di depan rumah sakit Wahab Sarani. Pak, kita cari makan hari ini untuk dimakan besok. Yang dimakan hari ini Ayo. penghasilan kemarin. Ayo. Ya, Gimana saya kalau saya berhenti? Itu pun sudah dengan omset yang menurun 50% lebih. Sementara yang nertibkan dapat gaji bulanan. Nah, kan? iya. ya. Iya, bahkan sampai melakukan tindakan agresif lah menurutku. Masuk ke Itu rumah. sekali lagi buat kita tuh tragedi. Jadi tuh. gini, Tragedi. kalau saya analisa Indonesia ini kan awalnya darurat kesehatan, menular ke darurat ekonomi sebetulnya dari dulu ditambah COVID tambah. Nah yang jadi masalah sekarang lagi muncul darurat sosial. Jadi sosial ini dengan adanya peraturan gini di bawah kan bentroknya jadi Betul. kalangan bawah. Belum lagi nanti tingkat kriminal meningkat karena ada PHK. Iya. Kayak tadi lah macam. Alurnya kan PHK, pengangguran. Wajar kalau misalnya kriminal meningkat karena orang juga perlu Ya hari-hari Ya. tadi. hari-hari. Nah, terbukti kan bungul itu menular kan? Menular. Kecepatannya melebihi si COVID-19 sendiri bahkan ya. Tapi kalau bercermin sama negara-negara lain yang sudah terbebas dari COVID kayak Jerman, Singapura, Italia, kemarin sempat mengadakan Euro, semuanya sudah bisa berkumpul. Nah, keterlambatan di Indonesia itu faktor apa itu Bang biasanya? Di sana kan PPKM-nya tuh bagus ya. PPKM di sana tuh akronim dari pembatasan pemikiran keadaan membungulik. Ya kan? Iya, yang benar ya. Makanya tuntung anunya, COVID-nya. Nah, Di sini lihat sendiri. Iya kan? Sebetulnya kalau tuntung betul enggak, tapi dia bisa Iya, mengendalikan. dia bisa mengendalikan. Mengendalikan. Kalau di sini Kita yang dikendalikan. kita yang entah gimana. Ini kita sudah jadi kita ini sudah tingkat paling bawah sepertinya. Karena terbukti pemerintah berhasil membawa Indonesia ke posisi 1 dan 2 untuk Masalah. sebagai epicentrum baru COVID-19. Jadi negara kita sekarang ditakuti dalam hal negatif. Kita punya semua perangkatnya. Nah, tapi kan menerapkan perangkat itu yang abdo. Nggak tahu di mana. Saya sendiri sebenarnya agak bingung tuh mau coba jelaskan gitu ya. Kira-kira masalahnya di mana gitu. nah itu problemnya. Apalagi sekarang semua orang mendadak pinter COVID kan. Iya. itu yang bahaya. Apalagi yang sudah pernah COVID pintar dia. Waduh. Iya berasa Jadi- sudah merasakan jadi- kalau jadi jadinya memang merasa gini. pintar. Ya, Saya karena tadi pagi dicontoh gitu ya. Kakak saya yang persis di atas saya, kakak perempuan saya itu mau pergi vaksin hari ini. Yang mengganggu itu adalah dia dibingungkan oleh banjir informasi. Informasi pertama di puskesmas, kemudian batal katanya di GOR katanya. Oh, iya. Nah terus yang mana yang betul nggak tahu. simpang siur. Gimana? Bahkan ada teman beberapa hari lalu sudah ngantri di Gor Sepaja. Coba deh. Ternyata prank. Ada juga prank. Seharusnya kita bawa kamera ke situ. Satu-satu kita ini interview. Kan Itu kayak nggak serius gitu kan modelnya gitu kan. Ya. Iya benar. Ya gimana bansosnya jadi korup? Ah betul. Iya, yang lagi rame ya. Parah tuh bansos tuh udah Itu kan awal-awal. apa ya? Bangsat kan itu ya. Nah. Iya kan gitu ya. Barang yang jadi haknya orang di masa begini gitu ya. Kok dikorup Dan tuh loh. menterinya Nah. sosial, bantuan sosial lewat menteri sosial, menterinya yang Apa namanya? sungguh Jijik kan kita gitu loh mendengarnya itu loh. Lagi apa namanya krisis kemanusiaan aja di korup gitu. Jadi masyarakat ini ada dua yang menghantam. Satu COVID-nya sendiri memang penyakitnya memang untuk sekarang kita akui lah ganas. Kedua dari peraturan pemerintah yang tidak jelas. Jadi dua yang menghimpit. Jadi Sekarang bayangkan tuh Dok, bungul tuh dari atas sampai ke bawah coba tuh. Dari yang menteri, gubernur, wali kota, bupati, sampai yang di kayak kita nih jadi bungulnya bunga, gitu. jadi bunga semua. Gimana ngatasinnya tuh? Ya harus nggak tahu tuh gimana, harus nggak Kalau tahu. ikut caranya Thanos, bagus tuh. Jelas. Nonton kan Infinity War sama Nah, Endgame kan? Thanos, jelas.
buang separuh katanya gitu, Iya. bahkan 2/3 dibuang ya sudah, baru habis itu dibangun lagi gitu. Ya. Mau begitu? Jadi hancur dulu. Nah, dihancurin dulu. Jadi enak bangunnya daripada merenovasi lebih susah, lebih besar biaya, lebih makan waktu. Iya, banyak yang dikasih makan. Makanya banyak orang kagum sama Thanos sekarang, bukan sama si siapa Iron Man-nya kan gitu. Thanos tuh lebih apa ya? Lebih punya konsep gitu. Iya, benar tuh. Walaupun kejam. Daripada sibuk memerangi virus, kayaknya buang aja. Benar. 2 generasi gitu loh. Jadi habis. Jadi kalau misal ngeliat video atau apa kabar-kabar berita ada orang yang melanggar regulasi PPKM itu pidanakan. Apakah Pidana. itu maksudnya pengaruh dalam undang-undang karantina atau memang enggak gitu? Karena dalam tanda kutip undang-undang karantina sendiri nggak ada bilang kalau itu dipidanakan. Misalnya kalau Ya, bedakan orientasi dengan perilaku. Tuh. orientasi yang dengan tadi, perilaku. yang tadi yang marah-marah ngemukulin orang segala macam tuh perilaku. Tuh. Perilaku. Nah, gitu. Perilaku yang umurnya sudah berabad-abad. Tuh. Kalau dalam pengalaman Indonesia, misalnya ingat nggak dulu tuh di zaman Orde Baru, kita ini kan korban edukasi tentang keluarga berencana kan. Betul. Bayangkan tuh dulu posyandu tuh ngintip sampai dalam kamar tuh. Iya kan, sampai isu sensitif soal reproduksi kan gitu ya. Iya. Pokoknya anak harus 2, pakai kondom, alat kontrasepsi segalanya gitu loh. Dan itu melibatkan siapa coba? Dan mirip sekali dengan sekarang tuh. Sampai tentara polisi dilibatin. Iya. Tapi kalau dulu kan orang takut ya. Sekarang berani. Apalagi kalau di Pulau Jawa sana, Itu aja yang bedain tuh. Nah itu tadi kenapa itu konsep pemikiran yang umur berabad-abad. Di kampus dia tuh dipelajarin dulu, ada filsuf dari Italia namanya Niccolo Machiavelli itu loh. Oh, jelas itu. Dia punya kutipan yang sangat terkenal, katanya pemimpin itu harus memilih ditakuti atau dicintai. Iya. Si Machiavelli memilih untuk ditakutin. Benar itu. Dan sekarang itu yang diberlakukan. Ya aku juga punya cita-cita jadi diktator. Nah, Iya, cuma sampai sekarang belum. Mulia, Sana mulia. itu. simbol banyu kan. Tidak Iya. mau. Gini loh, Mau jadi benar. diktator itu lebih enak Oh, gitu iya. mengaturnya kalau daripada demokrasi gitu. Diktator cewek gitu. Sebetulnya kalau kembali ke pandemi COVID, Indonesia ini mengkhawatirkan. Jadi krisisnya banyak. Pendidikan ini mungkin beberapa generasi hilang. Nah, pemerintah untuk yang menanggung bantuan sosial COVID aja belum sanggup. Walaupun ininya wacananya banyak. Yang jadi masalah sekarang korban COVID ini mungkin baru-baru ini ya diangkat karena baru aja beberapa hari lalu kan Hari Anak Nasional. Banyak korban ibu bapak meninggal, tinggal si anak umur 3, umur 5, umur 7 masih usia pendidikan. Itu siapa yang menanggung? Negara seharusnya. Harusnya negara dengan jaringan jaminan sosial, jaringan sosial. Benar itu. Cuman akhirnya Masuk skema BPJS nggak coba PCR antigen itu enggak kan? Enggak, bukan tanggungan negara itu. Kan? itu tanggung itu sebetulnya. Kalau di perusahaan seharusnya menanggung. Tapi kalau misalnya individu yang lepas dari perusahaan, ya nanggung sendiri. Itu kan memang harapannya kan. Iya. Jualannya di situ. PCR 800, swab antigen 150. Itu 2 kali. 950 kali 2, 1.900.000. Belum lagi sekarang. Makanya tadi aku bilang masyarakat nih sudah pandeminya memang ganas, ditambah lagi yang ini yang seharusnya diurus oleh pemerintah, tambah lagi masyarakat nanggung. Iya. Tapi memang kalau misalnya Samarinda ini itu nggak ngaruh ya terhadap PPKM ya. Dalam arti semuanya masih bisa berjualan, semuanya masih bisa beraktivitas walaupun dibatasin. Kayak misalnya ada beberapa mall di Samarinda itu sudah menerapkan aturan-aturan dalam PPKM tuh, kayak misalnya tutup jam tertentu ya, kalau terus cuma beberapa outlet aja yang dibuka, kayak outlet sembako, outlet apotek, sama outlet yang misalnya delivery itu. Nah tapi tetap pengaruhnya bagaimana di pasar. Misalnya kalau di pasar itu kan sering dirazia. Tapi Sering sebetulnya dianu. kalau aku menilai ya, kayak formalitas saja kalau di sini. Formalitas ya? Formalitas saja. Untuk mengikuti instruksi mengikuti Mendagri. Nah itu PPKM itu kayak orang pacaran tuh nah, Pacaran ya? cinta itu embung-uli, sange itu pasti. Nah, Jojo. Itu PPKM. Memang tuh. Ya, banciknya pasti kalau cintanya kena-kena ya kan. Jelas. Itu PPKM tuh gitu nah. Apa Jadi yang memang suka-suka kita ini aja apa?
Dia menerjemahkan. Itu dia tuh. Bayangkan ya kalau waktu di awal pandemi itu ngeri kan, apa namanya tuh ada yang bilang COVID itu buatan Tuhan untuk menghancurkan suatu bangsa. Ah, macam-macam lah. Syukurlah kita Samarinda sampai ketularan itu ya, kebungulan jenis itu gitu nih. Tapi di gelombang kedua ini ya itu tuh ada yang mulai sudah bilang COVID itu produk teori persekongkolan segala macam. Mukul-pukul rasanya itu gitu loh. Tapi sebenarnya COVID itu nyata kan? Itu dia gitu loh. Ada yang nggak percaya COVID bahwa COVID ini produk negara ini untuk menjajah. Ini satu dunia kebelangsakan coba Iya. tuh. Padahal Tapi aku kagum ya sampai ya orang mikir kayak gitu tuh. loh, Ya. padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin 3/4 dunia itu sudah mengakuin adanya COVID gitu loh. Kalau misalnya kita nggak percaya, kita malah mau ngelawan 3/4 dunia. Aduh. Ayo coba tuh. Nah kayak apa itu? Nah, Kalau misalnya itu dianggap konspirasi atau teori persekongkolan, tuh balik tadi kalau mau belajar sama negara lain. Ternyata yang mereka lakukan tuh simpel, patuh sama protokol. benar patuh sama memberi makan rakyatnya sudah selesai. Karena vaksin juga nggak jamin kan ya? Jadi Iya, enggak. kan? Ya. Jadi Itu kemungkinan fakta di negara kita kan gitu ya. Jadi Iya. kemungkinan faktor memang dari pemerintah harus bisa mengendalikan sebelum mengendalikan COVID, mengendalikan masyarakatnya dulu, rakyatnya. Untuk patuh pada protokol itu yang susah mungkin Indonesia ini dengan jumlah penduduk 270 juta ini. Boys. Dan dengan tingkat pendidikan yang ya Waduh. Kadang tingkat merata. pendidikan dengan tingkat pendapatan atau kemiskinan kan garis kemiskinan kan banyak. Kalau di Eropa mungkin pendidikan tinggi, makanya lebih cepat dia. Karena memang secara medis ilmu pandemi memang 3 minggu. Seandainya 3 minggu seluruh rakyat Indonesia di rumah, itu kan inkubasinya 3 minggu. Pasti jauh menurun. Itu bilang saya nonton di TV itu. Cuman kan sampai saat ini nggak bisa kita 3 minggu bertahan. 1 bertahan, yang lain keluar amburadul. Bete juga di Itu rumah. artinya, iya. Cuman ya itu kalau mau 3 minggu di rumah yang undang-undang karantina harus dilakukan. Waktu awal pandemi sempat kan ya? Ya, Kayak pandemi sempat ya? Sempat? Rembat. Seminggu ya? Dan misalnya kampungku tuh di Mahulu, Kabupaten Makamulu tuh sempat jadi satu-satunya yang zona hijau tuh. Tapi bobol juga berulang kali ya coba. karena di daerah lain nggak ini gitu loh, udah serentak. Yang lain nggak jaga. Nah, gitu. Itu serem ya. Maksudnya gini ya, aku ini kan bapak 3 orang anak, nih bocah yang paling gede nih. Iya, kata ini saya jagoan mas nih. sekarang. Saya bisa belikan buku dia paling mahal, sebutnya misalnya di Gramedia lah misalnya gitu ya. Tapi ketika dia di jalan, nggak ada gunanya tuh bacaan-bacaan mahal itu. Iya, iya. Di jalan dia ngelihat misalnya betapa orang tuh, aduh, kami ini tinggal sambutan, Pelita 4. Iya. Kalau dalam situasi normal, pasti setiap hari ngelewatin satu ruas jalan yang namanya Oto Iskandar Dinata tuh. Yang sempit Sungai itu. Dama. Nah. Itu kuburan peraturan itu. Benar itu. Benar. Dari undang-undang sampai perda, itu kuburannya di ruas jalan Iya, yang itu. berapa Mati sih, semua di 2,5 situ. kilometer. Nggak ada urusan tuh. Mau undang-undang LLAJ, ketertiban umum, kesehatan, boro-boro COVID lah ya, protokol. Nggak ada, itu kuburannya tuh. Nggak ada yang berlaku di Sepanjang situ. jalan itu. Melalui apa Sungai Dama ini, aku sadar akhirnya gitu. Kita tuh nggak pernah defisit orang Bungun, selalu surplus. Yes, itu. Gurunya siapa ya? Dia gitu ya, mau pergi ke sekolah, dia naik motor, di lampu merah dia lihat ada pengemis, pengamen, orang Iya. jual koran dan seterusnya. Gimana cara menjelaskannya tuh? Padahal misalnya aku belikan dia buku moral paling Iya. mahal lah ya di kota ini. Di sekolah juga dia ada guru agama, ada guru PMP Iya, segala iya, macam. Tapi yang jawab problem gitu gimana tuh? Hah? Bah, berat itu. Itu Belum namanya. lagi kamu kalau lewat Sungai Dama tuh. Kamu yang ditabrak nih ya? Iya. Oh, katanya coba tuh. Nah, Dia yang salah, dia yang marah, kurang ajar kan? Pernah aku lihat di Gunung Manggah itu Nah. tabrakan bawa anak. Nah. Tabrakannya nggak ada apa-apa, mau bawa parangan. Nah. Tabrakannya hanya belum tabrakan. parangan. Marah-marahan bawa anak, anaknya turunkan dulu. Jadi aku Bilang bisa bayangkan tabrakan. bebannya Andi Harun itu gitu nih. astaga, iya. Beban yang dia panggul itu dan apa namanya tugas 45 orang di Basuki Rahmat itu mencegah dia jangan jadi wali kota yang bungul lagi gitu nih. Jangan Iya, sampai dia ketularan bungul dan kayaknya tuh tugas profetik kita tuh, misi kenabian kita supaya wali kota, wakil wali kota, DPR, kepala dinas dan seterusnya tuh jangan ikut-ikutan bungul. Iya. Itu sih kalau aku ya ikutin aja prokes. Udah. Iya. Ya kebanyakan kan masyarakat nih banyak yang melanggar peraturan prokes tuh kalau prokes. Cuma bukan berarti itu hal yang kriminal kan? Ya enggak. Enggak kan? Enggak. Cuma Kalau pakai cuma PPKM, mucil aja hitungannya, mucil. Yang mucil kan ada yang bisa diomongin dan yang bisa dipukul kan. Itu dia. Iya.
Mucil nggak bisa dipukul. Tergantung penafsiran si petugas bagaimana job desk dia di lapangan kan gitu loh. Itu dia benar. Nah, kalau politikus pasti kalau disuruh milih dia milih dipeluk, ya kan? Benar. Nah, gitu loh. Tapi itu problem kita. Gimana mau patuh? Iya. Makanya wali kota ini dong, jangan bikin gimmick-gimmick aja nih, berdiri di pasar lah, pinggir jalan lah, gak ada kemacetan lah gitu loh. Serius gitu. Iya. Serius. Malam ini kita laporkan gitu ya di Jalan Revolusi gitu ya, satu anak jalan di M Said itu dekat dengan kantor dia yang dulu. Dia kan anggota DPR loh kan, Iya, si wali kota ini kan ada pasar malam tuh. Bayangkan ya, dia tekan PPKM yang perpanjangan kapan? Kemarin itu tanggal 27. Nah, baru hari udah ada yang melanggar. Baru 27. Di mana wibawa kepala daerah itu coba tuh? Sampai Coba. tanggal 2 mau diperpanjang Nah, lagi. itu dia itu. Tapi tetap aja. Nah, Ini bukannya apa-apa hitungannya. maksudnya Kan? saya tidak menghina Andi Harun, saya sedang berempati sebenarnya, Iya. membayangkan beratnya Beratnya, dia gitu loh. Dia Jadi- bikin instruksi yang tidak dipatuhin, cuman sekedar dokumen saja supaya dia nggak dimarahin menteri, ya kan, nggak dimarahin sama ketua partainya dia, ya kan, nggak dimarahin DPR-nya gitu loh. Itu bebannya dia tuh, kebayang tuh beratnya beban hidup dia tuh gitu loh. Jadi berat. Jadi konten malam ini membuat kepala jadi berat. Iya, berat Saya banget. nggak sanggup. berat. Gimana caranya memastikan instruksi itu dipatuhin? Makanya akhirnya kan darurat sosial ini semua. Kesehatannya sudah pasti. Ekonomi ya itu masing-masing cari sendiri sudah. Ngomong kayak gini tuh dok, jangan ditodong untuk menghadirkan solusi. Ya, bisa, kita bisa. berkeluh kesah lah. Nah, Istilahnya bisa, berkeluh Kita bukan kesah. penguasa, ya Benar, kan? benar. Tugas Kalau bukan kalau tugas saya wali kita. kota, saya punya prakar solusinya. benar. Tapi karena saya kutu kuprat ya kita ngobrol-ngobrol aja. Berkeluh kesah aja kita. Apa Iya. yang kita lihat, kita ini. Saya baru 2015 tuh pindah ke Sambutan Pelita 4 itu dan akhirnya punya pengalaman gitu ya. Jadi warga negara kelas 3. Kelas 3. Kelas 2 kayak Pak. Nah itu dia, kelas 3 tuh definisinya air PDAM tuh mengalir seminggu sekali. Nah, itu. Kelas 3 tuh ya. Ayo dan. Itu dari sambutan tuh rata sampai ke dalam Boro-boro 6, mikirin 5, COVID 7. kan gitu loh. Iya, benar. Banyu aja ngalih. Tapi untung ngalirnya tuh ada airnya nggak online gitu ya. Kalau ngalirnya online susah. Coba kita harus melihat sepanjang jalan ini lah gitu ya. Tugas polisi itu diambil alih sama tukang parkir. Ada timer sekarang tiap simpangan tuh. Iya, Betul. Iya Sekarang kan? udah mulai. Bayangin tuh. Warga itu atas prakarsanya tuh ngambil alih tugas negara. Yang terjadi apa? Kekacauan. Ciao. Auga tuh ya. Iya, kalau polisi kan emang dilatih dia untuk mengendalikan lalu lintas, Iya. dia ada manajemen dan seterusnya gitu loh. Lah kayak kita kapan latihannya? Kalau jalanannya tambah macet ya wajar ya kan gitu loh. Tiba-tiba tukang parkir nyetop, orang masih ngebut, ini mau keluar ya stop, Ah. pulang kabut yang Coba sana. tuh, beruntung Sering gitu kan. kejadian. Itu biang kemacetan di mana-mana tuh gitu loh. Jadi sekarang gimana orang mau patuh gitu ya terhadap petugas dari aparatus negara karena emang jarang hadir. Jadi ini seperti penyakit komplikasi. Jadi masalah sosial komplikasi. Apa bawahan tahu kelakuan atasan, atasan tahu kelakuan bawahan. Ya. Komplikasi. Jadi akhirnya kita cari aman masing-masing aja nih. Nah, Iya kan? Ya, cari aman Iya, kan? masing-masing. Cari aman masing-masing nih gitu ya. Yang memang butuh cari makan hari-hari, ya mau udah mau keluar dia, ya kan? Yang Daripada memang kelaparan, ya kan? yang memang patuh protokol karena sudah ada gaji bulanan besar ya. Ayo. Patuh masing-masing. Udah masing-masing cari Akhirnya aman aja. tidak efektif kan secara keseluruhan tidak efektif. Jadi di satu sisi kita hormati instruksi wali kota, di sisi lain ya kita santai-santai aja gitu. Iya kan? Itulah. Ya salam lah ya buat wali kota, wakil wali kota. Iya, kalau ketemu DPR, nanti, kalau ya. ketemu, Kalau ketemu. siapa tahu wali kota nonton. Siapa Bukan tahu wali kita kota mengkritik nonton. teman, malah kita prihatin. Kita dukung lah, Pak. Dukung. Jangan sampai ikut-ikutan bungul, Pak ya. Gitu. Tapi yang jelas untuk wali kota sekarang aku apresiasi Simpang 4 Sempaja tuh yang ke arah Ini rumahnya wali kota tangga sama ini. enggak. Bertahun-tahun Simpang 4 Sempaja yang ke arah Sempajanya ke sana itu hancur kan simpangan. Ya. Begitu beliau jadi 3 bulan mulus aku kan menikmati. Itulah dulu yang di lain enggak tahu lah, cari sendiri. Karena tiap hari dilewatin, Mas. Iya. Beliau dikawal kalau pulang tuh dikawal 2 pengawal. Kalau itu belum lubang jalan kan terpaksa.
Makanya sih diluluskan. Tapi sampai belokan rumahnya, di SMA yang ke Iya. Pasar Bungkuring masih bolong. Ya itu teruskan Pak, teruskan. Itu bagus. Untung dia tinggal di Sempaja ya. Kalau dia tinggal di Sambutan, Air ngalir kok sampai atas. yang pasti itu yang pasti jalanan osis saya itu beganal tuh. Iya, daripada disalip orang di situ dia. Jadi memang berat kalau untuk pembicaraan masalah COVID. Betul. Mas, karena COVID ini daruratnya banyak. Mulai ya tadi tuh darurat kesehatan, darurat ekonomi, darurat sosial, darurat pendidikan lagi. Belum lagi korban-korban. Bocah-bocah daring semua kan? Iya, daring semua. Itu Sosialnya daring. yang terganggu Pak. Kalau untuk intelijensi masih bisa mereka. Tapi sosialnya ini yang jadi payah. Ketemu orang bisa gemetar. Kan gagal berinteraksi kan jadinya. Betul. Gagal bergaul gitu kan. Lah anak saya sendiri Pak, ya ada masuk kemarin sehari. Gemetar aku bilang. Nah ya bayangkan 1,5 tahun dah sekolah. Kalau yang memang anak pede, anak kampung ya memang jagoan, bisa dipukulin. Tapi anak-anak yang di komplek-komplek itu kan gemetar. Malam ini kita tidak memberi solusi. Oh jangan. Bukan kewajiban kita ngasih solusi. Kan yang digaji untuk menghadirkan solusi itu Andi Harun, Rusmadi ya Kita kan, beri Sugiono ya kan gitu. kekuasaan, mereka punya kekuasaan. Mereka punya perangkat. penanya itu gila itu kekuatannya kan gitu. Jelas, untuk menghadirkan penanya solusi itu gitu loh. mahal itu. Bila ada pengusaha. Coba aja dong kamu ke pasar tuh bubarin gitu. Bah jelas sekali di Hirauan malah aku yang dianu. Ya membawa 10 orang berparang bubar. Kayak besok ke kampung dikejar. Lah ini kalau yang datang petugas berseragam ya kan. Gabungan lagi. Nanti diacungin jari tengah juga. Panderan orang Samarinda malam ini kita cukupkan sekian. Ya. Anda sendiri ambil kesimpulan. Nah itu dia. Ya benar. Iya kan? Mungkin samalah keluhan kita dengan para pemirsa sekalian. Jadi ambil kesimpulan sendiri, jalankan sendiri. Kalau yang memang cari makan hari-hari, memang dadan, ya mau nggak mau. Kalau yang memang mau taat prokes. Tapi bagusnya memang taat prokes karena banyak sudah yang kena Setuju, tangga setuju. orang tua. Setuju. Memang mengerikan. Nah setuju. Ya sudah. Mungkin kata-kata terakhir Bang, Bu Er. Oh ya. Ini ada teman Castro nggak mau datang ke sini kayak apa? Ini kan apa namanya tuh channel baru. Oh iya benar. Subscriber dikit. Tolong subscribe dong, tolong. Nah, itu dia Didukung. tuh. Didukung biar Castro mau datang ke sini. Iya. Sip. Oke. Oke Wal, makasih Wal sudah nonton. Terima kasih juga buat Bang Tua sudah datang ke sini. Informasinya, pengetahuannya buat kita juga berguna itu. Buat teman-teman juga di rumah yang sudah nonton juga. Ya semoga apa yang kita obrolan di sini bermanfaat. Oke. Disclaimer, ini cuma obrolan biasa ya, obrolan santai. Nggak usah baper lah. Gak usah baper. Oke Wal, thank you Wal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bye. Bye. Kopinya